batu baru lu? Ada ini berapa koleksi baru. Lu mau Ini lihat? gua punya ginian nih. Udah nih mau beli aja. Mau lihat? Mau lihat? Boleh. Wah, banyak ya. Mati tuh. Cuma Batu begini kok. apaan ini? Apa aja ini? Batu anggut, batu yaman, batu virus, Ini batu ya. batu liana. Kayak ular ya. Warna ungu itu. Serem bener. Ini lu jualin apa lu anu ya? Ada koleksian doang. Ini sama kayak punya gue nih. Beda birunya. Itu hijau. Ini apa nih? Itu virus. Terus ya? Ini merah banget. Marah banget. Ini apa nih namanya? Ini anggur merah. Lu koleksi lu? Iya. Lu enggak? Cuma gede batu. Ya cuma segitu doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pada ngomongin apa? Batu kan. batu tapi Kagak ada yang bagus rumah itu. Puan ini makanya saya ingin nanya nih. Apa nih? Leci kali ya. Emang. Elang kaling. Lu pada make emang gua tuh. Alhamdulillah. Make Sat. Oke batu aja nih. Buat manis-manisin jari. Sebetulnya mah boleh-boleh aja. Secara hukum ya orang pakai batu itu mubah aja ya. Kalau kata Imam Syafi'i mubah. Ya boleh aja. Tapi yang menarik itu ada hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik gitu. Kana khatamun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu min fiddatin ya wa fassuhu habasyian. Jadi kata Anas bin Malik bahwasanya cincin Nabi itu terbuat dari perak dan batunya itu dari Habasyi, dari Habasyah gitu. Jadi ini membuktikan bahwasanya ya Nabi juga pakai cincin gitu ya. Jadi ada hadis sahih itu. Jadi sahih Muslim ya nyebutin bahwasanya Nabi itu ya pakai cincin gitu di jarinya. Nanti kalau dalam fikih pakai cincin itu dari jari tengah ke sono gitu. Jadi khinsir wa binsir gitu ya. Jadi kalau nggak jari manis kelingking gitu. Jadi kalau kata ulama kalau dia pakai cincin di jari tengah, telunjuk atau jempol ya jadi makruh doang. Ya jadi kesunahan itu ke sono. Nah ini bicara tentang cincinnya itu sendiri ya. Kalau Nabi itu kan dari min fiddatin tadi ya. Fiddah itu kan perak, dari perak. Ya kalau wafasuhu habasyian itu maksudnya batunya. Batunya dari Habasyah. Atau ada yang menyebutkan ya Habasyah atau dari Yaman. Iya. Makanya kalau batu Yaman itu kan kelihatannya hitam ya. Cuman kalau di center merah tuh. Gitu. Jadi ini perbedaan pendapat tuh yang dikata Habasyian itu dari Habasyah apa dari Yaman itu emang ada perbedaan pendapat. Tapi nanti ada hadis lagi tuh dari Rasulullah juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata Nabi pakai cincinnya perak semuanya gitu. Jadi batunya pun perak juga gitu. Jadi apa namanya sebetulnya ini nggak ada yang terbantahkan gitu ya hadisnya. Maksudnya kalau Imam Muslim menyebutkan bahwasanya batunya itu dari Habasyah atau dari Yaman, atau dalam hadis Bukhari itu ya perak, ya seadanya perak kan gitu. Jadi itu bukan saling menjatuhkan hadis itu, bukan. Artinya gini, kata ulama ya Rasulullah itu cincinnya ada yang perak seutuhnya gitu ya, ada yang perak yang ada batunya kan gitu. Jadi boleh. Jadi kalau misalkan kita sekarang pada pakai cincin yang ada batunya, karena akhir-akhir ini kan lagi rame lagi ya gitu. Lagi rame lagi, kita nggak boleh main batu. Main batu main ambil aja langsung itu di ya, sampai apa namanya ada tren lagi gitu ya, batu yang bagus. Sampai sebetulnya di kalangan pecinta batu mah ya batu-batu mulia begitu ya tetap rame sebetulnya mah. Ya, cuman kemarin kan itu ya
harganya tinggi dan sebagainya itu. Ya, tapi tetap kita ya kalau kita mau pakai juga kita harus bicaranya tadi jangan sampai ada yang nabrak syariat gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan ya hukumnya mubah saja, ya boleh saja. Ya karena memang nanti bisa jadi ada orang yang ketika pakai cincin berlebihan, tetap nggak boleh tuh. Ya berlebihan nggak boleh. Artinya berlebihan mungkin Semuanya atau batu muatan gede, ada terlalu besar lah gitu. Kan berlebihan juga nggak boleh kan gitu. Dan juga jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi kebanggaan kita kan gitu, atau menunjukkan kemewahan atau jadi bersikap sombong itu dengan itu. Duduk begini aja begini aja. Amin amin. Kita tuh baca doa. Ya udah sekedar kita pakai aja kan, dipakai aksesoris, yaitu sifatnya mubah saja gitu ya. Boleh saja. Tapi karena nanti kalau berlebihan juga nggak boleh, ada larangan, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Atau untuk kesombongan gitu ya. Artinya kesombongan yaitu menonjolkan apa namanya? Kemewahan dan lain sebagainya gitu. Jangan juga gitu. Atau tadi kalau yang berlebihan, kan ada juga orang yang berlebihan di seluruh jari jadi dipakai gitu ya. Itu juga nggak ini juga, artinya jangan sampai gitu ya. Apa-apa yang kita lakukan walaupun itu sifatnya umum gitu, tapi jangan nabrak syariat gitu. Boleh-boleh aja udah pakai gitu. Misalkan andai kata kita sholat gitu ya pakai cincin, ya lalu yang ada batunya gitu. Karena apa yang ada pada diri kita nanti pun akan menjadi saksi kan, gitu ya, jadi saksi. Makanya ada ulama yang artinya ketika ayat Al-Quran itu khudzu zinatakum inda kulli masjidin gitu ya. Jadi kalau kita ke masjid ya bawalah perhiasan kita, walaupun itu pengertiannya masih sangat luas gitu ya. Perhiasan itu maksudnya apa sih ya? Ada yang menyatakan itu takwa, ada ilmu dan sebagainya. Jadi kata ulama juga kalau kita sholatnya pakai sarung, pakai baju yang rapi, pakai jam tangan, pakai cincin, pakai peci, pakai sorban, ya karena apa yang ada pada diri kita pun nanti di akhirat jadi saksi. Ya itu cincin ngomong, saya pernah diajak sholat jamaah, bahkan selalu ketika sholat saya diajak. Nah kan bagus juga namanya, jadi saksi juga tuh dia, saksi kebaikan gitu ya maksudnya gitu. Ya, tapi kalau misalkan sekarang jadi tren kita lalu jadi bakal agul-agulan gitu ya, jadi sombong ya jangan. Itu sekedarnya aja, wah iya nih kita punya koleksi saja, aksesoris. Saya punya koleksi nih, koleksi batu. Ya udah kalau misalnya itu ya pakai aja. Jadi jangan dihubung-hubungkan kayak tadi. Oh ini batu ini berkhasiat, bukan begitu kan. Jadi jangan juga. Jadi nanti unsurnya syirik jadinya, nggak boleh. Kan gitu ya. Atau hal-hal yang lain, misalnya ini saya kalau pakai batu ini nih hoki gitu ya, juga itu ya udah sekedar aksesoris saja gitu. Ya, kadang-kadang juga orang yang udah biasa pakai cincin gitu kemana-mana nggak pakai kan nggak enak ya, karena udah biasa gitu. Ya, kalau guru kita kan lu bilangnya apa, untuk bedain tangan orang sama tangan monyet itu pakai cincin gitu ya, tapi yang nggak pakai cincin jangan tersinggung, nggak gitu juga maksudnya gitu ya, karena kalau ngerujuk tadi haditsnya Rasulullah kan pakai juga gitu. Jadi tetap boleh, tapi jangan sampai ngelewatin batas, dan juga diniatkan untuk apa dulu gitu ya. Kalau niatnya buat sombong-sombongan dan sebagainya kan nggak usah dah kan gitu ya, udah pakai aja sekedar kita aksesoris udah pakai kan gitu. Karena tadi Nabi juga pakai ya, mudah-mudahan kita dapat juga ya kesunahan gitu ya, oh, pakai sekedarnya udah bismillah pakai aja dah itu. Jadi jangan ngerasa paling apa namanya ya batunya paling bagus, semua ini jelek banget nih batu nih kan gitu ya, juga. Selama itu batu kan ya boleh-boleh aja kita pakai kan gitu. Bahkan kalau dalam bab haji nih, dalam bab haji yang pernah kita bahas juga dalam fikih haji tentang jamarot ya, melontar nih, melontar jumroh ya, baik itu jumroh ula, usto, aqobah tuh ya.
Ya kan melontar itu kan pakai batu. Makanya ketika dulu orang pergi haji itu dari Arafah ya ke Muzdalifah, ya dari Muzdalifah itu ngapain? Bermalam di Muzdalifah nyari batu. Buat apa? Nanti ketika dia ngelontar ya pakai batu. Terus ketika ada pertanyaan, ketika kita lagi ngelontar misalkan satu tempat ya diulang misalkan kan 7 batu. Ternyata di batu yang ke-6 selesai kita nggak ada lagi tuh batu yang ke-7 habis batu. Ada batu dong, batu cincin dong. Itu boleh sih. Itu boleh itu dalam fikih. Kalau memang itu betul-betul batu. Ya, kecuali masakan. Iya, sintetis ya itu. Itu bukan batu kleci gitu misalnya. Itu dalam fikih boleh tuh. Ya, ada yang membolehkan. Karena apa? Unsurnya adalah batu. Ya, cuman sayang bacan lebar itu. Seenggaknya ada manfaatnya satu. Ada manfaatnya juga. Gitu. Ya iya, misalkan wah lagi kagak punya beras ini. Virus itu jualannya ada jualan gitu. Ya kan kalau yang bagus-bagus kan harganya lumayan juga ya. Ya sekarang orang bukan hanya sekedar aksesoris tapi bisa jadi ladang bisnis. Ya jadi bisnis juga tuh ya penghasilan. Karena ada nilainya tuh. Ya ada orang usahanya apa jual beli batu ya boleh aja halal gitu. Tapi jangan sampai ada unsur nipu. Ini batu bagus nih gitu. Orang-orang nggak ada yang punya, ya emang nggak ada yang punya, emang jelek kan gitu. Jangan, ya tetap. Ya kalau misalkan dia mau jual beli, ya jual belinya pakai jual belinya prinsip Nabi. Ya sebutin, ya ini batu bagus nggak? Ya ini sih sebetulnya virus juga sih, cuman kelasnya nggak begitu bagus kan gitu. Cuman iketannya bagus nih, peraknya bagus kan gitu. Ya sebutin aja. Oh ini peraknya bagus ya, boleh perak. Halo gatel. Gitu. Jadi ya saya juga kalau ya pakai juga. Jadi kalau tadi khinsir wa binsir ya kelingking dan jari manis. Sekarang saya pakai 2 nih, yang di jari manis, di kelingking, di satu di kelingking, satu di jari manis kanan di kelingking. Ini jari itu. Tapi jangan diibaratkan kalau ini kita udah ngikutin sunnah banget itu enggak. Sekedar aksesoris sudah. Jadi apapun yang ada pada diri kita ketika itu sudah ada niatan yang berbeda, itu juga akan jadi salah juga. Ya orang pakai sarung, pakai baju sholat ya, tapi berlebihan, tapi ada unsur ingin dilihat orang, ya kan tetap aja nggak boleh. Sekalipun itu hanya baju kan buat nutupin aurat, tapi ada niatan kita biar kelihatan keren di depan orang nih kan, dia tetap aja nggak boleh. Itu baju, apalagi aksesoris yang lain tambahan, cincin biar kata keren. Ini mulu. Iya, udahan ya saya kalau lagi sholat Jumat itu lagi khotib kan kelihatan banget, ada lagi gosok banget, dengerin khotbah lagi gosok banget. Dia gosoknya di sejadah tuh, di karpet masjid. Dia beranggapan karpet masjid ada berkahnya gitu. Wow. Biar menyala, katanya kalau menyala jangan digosok, sundut ya katanya. Jadi ya boleh-boleh aja. Nah, apalagi ada itu tadi ada nilai bisnisnya gitu. Ya orang ada juga kan yang usahanya memang buat batu kan gitu ya. Batu cincin, batu mulia gitu ya. Kalau saya sih nggak tapi apal gitu apa ini batu apa doang ya. Hanya tertentu aja kalau saya ini sih nggak tahu nih batu apa namanya. Ini batu apa nih ini? Yang mana Ustaz? Itu. Hijau. Itu hijau apa? Hijau. Itu dan Green Chalcedon Garut. Boleh nggak? Hitam Yaman kan, hitam Yaman kan. Itu Yaman itu. Itu apa? Yaman itu. Yaman, Ustaz. Oh, itu Yaman. Oh, di center merah tuh. Dia kuning Ustaz, kayak Yaman Cibeet. apa lagi beda? Itu daerah mana itu Cibeet ya? Ada. Itu yang gede apa? Oh, yang gede mana? Oh, ujung. Oh, ini anggur Ustaz. Anggur begiwang. Kalau kena lampu ya dia goyang-goyang tuh gitu. ada airnya. Segitu ya. Unik dah. Ada. Ini yang putih apa? Yang putih ini dari luar, batu luar. Batu lu.
Dari Turki. Anggur juga. Jauh juga. Berarti harus ada izin Erdogan tuh. Ini unik juga nih. Apa nih tuh? Ada kayak emas-emas. Ini serat cendana. Jadi kalau ini ada 10 nih. Kalau dijual berapa duit kira-kira? Biaya gosok kamu itu aja jangan dihitung. Ya. Pakai dah, yang punya pakai. Yang kagak punya beli. Jadi ada manfaatnya. Tapi kalau kemarin ada orang yang apa sih namanya? Kultus gitu ya sama batu ya. Dia anggap batunya bertuah dan sebagainya, itu jangan. Ya kita, wah ini ada khasiatnya nih batu kan gitu. Ya ini kan unsurnya dari bumi ya, dari tanah ya batu. Ya pasti ketika dia ada mengandung unsur, misalkan orang kalau pakai kayak biok gitu kan, sehat kan gitu dia. Ya karena memang dia dari alam kan gitu, ada unsur bisa apa namanya terapi ke kita gitu. Ya udah, kita yakin juga itu batu ya emang Allah ciptain gitu. Ketika dia punya kekuatannya kekuatan Allah gitu. Tapi biar aman sama kita ya udah, kita niatin ini batu kita pakai emang Aksesoris aja udah. Aksesoris aja. Ya aman. Terus Ustaz, kalau misalnya kita kan lagi wudu nih, lebih baik dibuka dicopot dulu apa dipakai? Nah itu ada dua gitu. Jadi boleh nggak dicopot ya, dan juga dicopot boleh aja gitu. Kalau misalkan nggak dicopot gimana ya? Kan dalam apa namanya kaifiat wudu kita kan dengan tidak membuka cincin itu dengan ditahrik. Tahrik itu digerak-gerakin gitu. Jadi kalau misal kita lagi wudu cincin nggak dibuka, ditahrik. Jadi ketika dibasuh kita tahrik nih, kita gerak-gerakin maksudnya biar yakin airnya. Jadi kalau emang dia nggak yakin ya udah buka aja. Tapi kan ada orang yang cincinnya susah dibuka ya. Artinya mau udah ini banget itu ukurannya kan. Oh yang kayaknya kita yang enak tuh nyaman banget ya pakai cincin yang ya gampang dibuka. Jadi kalau misalkan agak longgar juga tanpa dibuka ketika wudu kan bisa kita tarik ya, kita gerak-gerakan itu cincin supaya air wudu itu nyampe. Aman gitu. Ini dilelang nih enggak? Dibagiin hari ini. Oh dibagi-bagi. Habis digosok saat ini. Dan kemangatan kenceng gosoknya, tipis Ini dah. hilang. hilang tuh iketannya doang.